Juga hal yang masih diperselisihkan adalah apa hukumnya mengkorbankan orang yang sudah meninggal. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sentil sedikit, namun hari ini kita akan sebutkan secara detail 4 hukum tentang hal yang demikian menurut pandangan para ulama. Yang pertama adalah, ini pendapat jumhur ulama, tidak boleh mengkorbankan mayit atau mayit berkorban. Karena apa? Alasannya orang yang sudah meninggal tidak ada taklif, tidak ada beban untuk melaksanakan perintah. Ya, orang sudah mati tidak mampu dia melakukan perintah, ya tak? Nak menjawab pertanyaan malaikat saja mungkin susah. Nak selamat bayi mungkin dia susah, apalagi dia harus melaksanakan kewajiban. Sangat jelas ayatnya, hadisnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, kemudian berkorbanlah. Dan orang yang meninggal menurut pendapat pertama ini la yukallaf, tidak mendapatkan beban untuk melaksanakan itu. Hadis yang sangat populer, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memiliki keluasan kelapangan rezeki, dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musalla kami. Orang mayit tidak mungkin lah namanya mati. Oke, ini pendapat pertama. Orang yang sudah meninggal tidak berkorban dan tidak dikorbankan karena mereka tidak lagi dibebankan tentang hukum, melaksanakan hukum atau perintah yang ada. Yang kedua, yajuzu in wasal mayyit qabla mautihi. Boleh mengkorbankan mayit atau mayit dikorbankan, ya, dengan catatan kalau sebelum meninggal beliau berwasiat atau pernah teromong, ya, seperti haji. Misalnya orang tua kita pernah bercerita, saya kepingin sebenarnya berkorban tapi belum sempat. Nah, hal yang demikian kalau sudah seperti itu, maka ketika dia berwasiat atau pernah terucap seperti itu, pernah bernazar, maka anak yang ditinggalkan dan memiliki kelapangan rezeki untuk mengkorbankannya. Seperti orang yang haji. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji, apakah aku menghajikannya? Maka kata Rasulullah, aufi nadharak, laksanakan nazarnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yajuzu syar'an li'annahu kas-sadaqah. Sangat boleh secara syarak, karena sesungguhnya itu seperti sedekah. Dan kata Syekh bin Baz, beliau mengatakan apa? Mayit sangat membutuhkan sedekah. Mayit itu kan cuma butuh 2, Pak, setelah mereka meninggal, Bapak Ibu. Pertama, doa dari orang yang masih hidup, dan yang kedua, sedekah dari ahli musibah. Itu yang disepakati. Adapun yang lain masih ada perselisihan di antara para ulama. Maka kata beliau, orang yang sudah meninggal sangat membutuhkan sedekah. Maka namakanlah ketika orang yang sudah meninggal itu kurban itu atas nama si mayit. Ini yang ketiga. Yang keempat, yajuzu in aqrana bil hayy. Boleh
berkorban dengan catatan dia harus berbarengan dengan orang yang masih hidup. Kenapa? Apa dalilnya ini? Nah, inilah yang kemarin yang kita sebutkan, ya, tentang boleh atau tidaknya mayit itu dikurbankan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika beliau menjeli hewan kurban, apa kata beliau? Setelah Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma inna hadza li Muhammadin wa li ali Muhammadin wa li ummati Muhammadin. Nah, ya Allah, sesungguhnya hewan kurban ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Maka kata sebagian para ulama, apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memperinci umat Muhammad itu yang sudah mati atau masih hidup. Maka dari situlah kata mereka bahwa mayit itu, ya, dikurbankan, baik kata mereka dengan terpisah tanpa orang yang hidup, tapi bersamaan dengan orang yang hidup itu lebih utama. Masya Allah, ini keempat hukum yang berkaitan tentang boleh atau tidaknya mayit itu dikurbankan.